Semoga bermanfaat. Nah, ini pagi-pagi sekitar jam 5 subuh, setelah sholat subuh aku itu ke pasar. Nah, aku lagi membeli sayur buat usaha ibu aku, yaitu jualan sayur. Sayurnya dipilih yang bagus ya teman-teman. Nah, aku bakal tunjukin ke kalian suasana subuh, asar subuh. Ini keadaannya lagi becek ya, soalnya semalam baru selesai hujan. Nah, aku lagi membeli cabai teman-teman. Nah, sekitar pukul jam 6 lewat aku pulang. Setelah sampai di rumah, aku juga membantu ibuku untuk mengeluarkan barang-barang yang sudah aku beli di pasar tadi. Selanjutnya, aku mulai membersihkan tempat tidur aku dan tempat tidur kami. Membersihkan tempat tidur ini salah satu kewajiban ya teman-teman, agar bersih. Nah, jangan lupa juga rapihin ya. Kerapihan itu sangat penting loh. Nah, ini ada Mochi, kucing aku teman-teman. Setelah itu aku langsung mandi, membersihkan diri karena baru dari pajak ya. Nah, selanjutnya aku lagi masak sayur. Ini buat sarapan ya, karena semalam sudah masak ikan, jadi untuk paginya aku tuh harus makan sayur, jadi aku masak sayur. Nah, ini udah selesai ya, sayur bayamnya. Aku suka sekali sayur teman-teman, jangan lupa makan sayur ya. Nah, setelah sarapan, piring-piring kotor, wajan-wajan yang kotor aku bersihin biar tidak menumpuk. Aku lagi cuci piring ya teman-teman. Nah, aku juga membantu ibu aku buat jaga kiosnya, bantu duduk jualan ya kan, bantuin gimana nanti ada orang beli. Nah, kalau udah malam waktunya aku istirahat teman-teman, tapi tidak lupa aku sedang ngerjain tugas. Selesai aku ngerjain tugas, baru waktunya aku istirahat full, yaitu nonton film kesukaan aku, drakor. Nah, itu kali ya, cukup kali ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Anggun Rahayu. Aku mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan prodi Ilmu Komunikasi. Nah, baiklah. Jadi di sini aku akan membahas atau menjelaskan teori dari pendekatan diri. Nah, jadi Charles Hartley ini seorang sosiologi dari Amerika. Hartley ini memiliki teori tentang look glass self, di mana teori ini menjelaskan bahwasanya masyarakat itu memiliki apa yang disebut dengan cermin. Masyarakat memiliki apa yang disebut dengan cermin. Yaitu yang merefleksikan siapa diri kita. Nah, ternyata kita ini membentuk diri kita atau self image kita itu dengan memikirkan pandangan orang lain itu terhadap diri kita. Kalian mengatakan ada 3 hal utama dalam teori ini, yaitu yang pertama adalah bayangan tentang penampilan kita di hadapan orang lain. Yang kedua itu bayangan tentang penilaian orang lain terhadap diri kita. Dan yang ketiga itu adalah perasaan-perasaan yang mengikutinya, seperti perasaan malu, perasaan bangga, ataupun perasaan gengsi. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan satu contoh dari dalam kehidupan. Itu seperti seseorang di mana di dalam lingkungannya itu dia dianggap lucu, humoris, ceria oleh teman-temannya. Jadi karena pandangan dan penilaian teman-temannya itu, temannya yang beranggap bahwa dia ceria, humoris, anaknya lucu, jadi dia orang itu akan selalu menempatkan dirinya dengan berbau lucu. Dia akan selalu melucu, selalu asik, selalu ceria, dan dia selalu membuat teman-temannya itu tertawa karena pandangan dari temannya itu bahwasanya dia itu orang yang lucu. Nah, sebenarnya self image ini sangat berpengaruh terhadap ataupun orang-orang banyak. Ini sangat berpengaruh terhadap interaksi kita. Namun di dalam ini ada masalahnya, yaitu seperti masalah perbedaan pandangan. Seperti misalnya saya dan teman-teman saya dan keluarga saya itu beda pandangan. Keluarga saya memandang saya bahwasanya saya anaknya lebih pendiam, saya anaknya di rumah itu lebih cenderung ke rajin, pendiam. Namun teman saya beranggapan bahwa saya ini orangnya berisik, lebih overprotective, orangnya
Jadi karena perbedaan tanggapan, perbedaan pandangan dari kedua sisi ini membuat self image atau diri saya ini terkadang mempunyai dua sisi yang bertolak belakang. Ya seperti dimana di rumah saya agak pendiam atau lebih sering menyendiri, sedangkan di luar bersama teman-teman saya orangnya lebih ceria, orangnya lebih banyak ngomong, aktif, seperti itu. Nah, baiklah, mungkin hanya segitu saja dari pengertian penjelasan yang dapat saya jelasin. Baik, jadi di sini aku udah datangin teman aku. Dia ini bukan sekedar teman, tapi dia udah jadi sahabat aku karena kami udah kenal dari kami kelas 1 SD. Kami sempat sekolah SD bareng, SMP bareng. Ya walaupun SMA kami udah nggak bareng. Selain kami pernah satu sekolah bareng, kami itu sebenarnya tetangga. Jadi Indah ini dia lebih mengetahui kesibukan saya sehari-hari, aktivitas saya maupun sifat saya atau sikap saya yang sebenarnya. Untuk teman saya, boleh perkenalin diri? Hai, nama saya Indah. Saya itu sahabat Anggun Rahayu dari kecil. Jadi aku tuh mau nanya sama Indah, gimana pandangan Indah tentang aku selama ini, yang selama kita sudah berteman? Jadi begini, Anggun itu orangnya pekerja keras, karena dia orangnya tuh rajin dalam bekerja. Orangnya tuh hidupnya mandiri. Dia juga membantu usaha orang tuanya, seperti ke pasar membeli sayur-sayuran dan cabai untuk keperluan jualan orang tuanya. Sifat Anggun itu orangnya keras kepala, tidak mendengar omongan orang juga. Dia orangnya lumayan pintar, karena selama kami kenal satu tempat sekolah, Anggun itu anaknya ceria, juga tergantung dengan moodnya. Kadang asik, kadang juga sering marah-marah. Untuk sifat manjanya Anggun itu ada, karena dia anak terakhir, tapi karena Anggun itu mandiri, pintar nyari uang sendiri, jadi dia kalau masalah uang tuh nggak minta sama orang tuanya. Karena saja sifat manja, kekanak-kanakannya ada, namun terkadang dia sangat sangat bijak nyeramain orang. Nah baik Indah, makasih untuk waktunya udah mau aku wawancarai. Jadi kan pandangan dari Indah, penilaian dari Indah itu sangat berpengaruh ke diri aku. Karena pandangan Indah, aku tuh baik dan nilai aku baik, jadi aku akan ngerasa bahwa aku tuh bakal menjadi orang yang lebih baik lagi. Terus menurut Indah aku tuh anaknya rajin, jadi aku akan meningkatkan rajin aku, kerja keras. Pokoknya semua yang penilaian dari Indah, aku bakal ningkatin lebih baik lagi agar penilaian semua orang tuh menjadi baik gitu, nggak buruk. Aku bakal meningkatkan semua. Terus untuk sifat yang negatif atau yang buruk, itu aku akan coba untuk meringankan atau menghilangkan, seperti sifat yang kanak-kanakan. Mungkin aku akan belajar untuk menjadi lebih dewasa. Terus sifat yang mut-mutan, aku akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Ataupun sifat yang marah-marah, itu mungkin emang karena aku orangnya mut-mutan, jadi aku sering marah-marah. Itu aku bakal ngerubah dengan pandangan dari Indah tadi. Aku berterima kasih sekali udah mau menilai aku dengan baik. Makasih ya Indah. Baik teman-teman, terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk menonton video ini dengan ilmu yang saya sampaikan sedikit, untuk membantu teman-teman mengetahui tentang teori yang dari self image diri kita ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.